Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Tina Azura dengan NIM H10112111033. Pada kali ini saya akan membahas mengenai kriteria kestabilan Rutherford-Hurwitz. Sebelum itu, Rutherford-Hurwitz ini digunakan untuk menunjukkan keberadaan akar-akar tak stabil pada persamaan polinomial orde n tanpa perlu menyelesaikannya. Hurwitz di sini terbagi menjadi dua, yaitu kriteria Hurwitz yang menekan pada aspek determinan dan kriteria Roth yang menekan pada aspek formulasi runtun atau array. Pertama-tama kita akan membahas tentang kriteria Hurwitz. Di sini diberikan polinomial karakteristik yaitu pi lambda sama dengan A0 lambda pangkat N ditambah A1 lambda pangkat N-1 ditambah A2 lambda pangkat N-2 tambah seterusnya tambah AN-1 lambda ditambah AN dengan I sama dengan 1, 2 hingga seterusnya adalah konstanta real. Nah, dari polinomial karakteristik yang telah dibentuk, kita akan membentuk matriks Hurwitz-nya, di mana HI sama dengan A1, A0, 0, dan seterusnya, A3, A2, A1, A0, dan seterusnya, hingga A2N-1, A2N-2, A2N-3, dan seterusnya sampai AN plus 1 dan AN. Nah, dari matriks Hurwitz yang udah kita bentuk tadi, kita akan mengevaluasi determinan sub-sub matriks yang terbentuk. Di antaranya yaitu H1, determinan dari A1, dan H2 determinan dari A1, A0, A3, A2, lalu H3 determinan dari A1, A0, 0, A3, A2, A1, A5, A4, dan A3. Adapun kriteria dari Hurwitz di sini yaitu semua akar-akar dari persamaan polinomial adalah negatif atau memiliki bagian real negatif jika dan hanya jika determinan dari semua matriks Hurwitz adalah positif. Jadi jika determinan HI lebih dari 0 di mana I sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya sampai N, maka persamaan dikatakan stabil. Kita masuk ke contoh, di sini diberikan sistem persamaan diferensial X aksen sama dengan X plus 9Y dan Y aksen sama dengan negatif X plus 7Y. Nah, pertama-tama kita akan mencari persamaan karakteristiknya dengan menggunakan rumus lambda I dikurang A sama dengan 0. Nah, didapatlah persamaan karakteristiknya yaitu lambda kuadrat dikurang 8 lambda ditambah 16 sama dengan 0. Kita bentuk matriks Hurwitz-nya yaitu HI sama dengan negatif 8, 1, 0, 16. Nah, kita lanjut mengevaluasi determinan dari sub-sub matriks yang terbentuk. Yang pertama yaitu H1 sama dengan determinan dari negatif 8 yaitu 8 dan H2 determinan dari negatif 8, 1, 0, dan 16 yaitu negatif 128. Nah, karena determinan HI di atas kedua-duanya sudah lebih dari 0, maka sistem tersebut stabil. Selanjutnya kita akan saya akan membahas tentang kriteria Roth. Didefinisikan Roth array berdasarkan persamaan karakteristik sebagai berikut. Nah, di sini ada tabel dari Roth array di mana lambdanya bergerak dari n hingga lambda pangkat 0 dan A0, A2, A4, A6, A1, A3, A4 itu didapat dari karakteristik polinomialnya. Nah, koefisien pada baris pertama dan kedua dari tabel Roth array ini diambil dari koefisien persamaan karakteristik. Sementara pada baris ketiga dan seterusnya dievaluasi mengikuti pola berikut. Nah, di sini ada B1, B2, C1, C2, dan seterusnya yang akan kita cari dengan formulasi berikut, yaitu B1 sama dengan A1 dikali A2 dikurang A0 dikali A3 per A1 dan seterusnya sampai semua koefisien diperoleh membentuk matriks setengah piramida terbalik. Nah, kriteria Roth ini identik dengan kriteria Hurwitz, di mana kita di sini mengambil B1 yaitu sama dengan A1 dikali A3 dikurang A0 dikali A3 per A1. Nah, di sini kita ketahui bahwa A1 dikali A3 dikurang A0 dikali
Maaf, saya ulangi. Di sini kita ketahui bahwa A1 dikali A2 dikurang A0 dikali A3 itu merupakan determinan dari H2 dan A1 itu determinan dari H1. Nah, kriteria kestabilan dari Roth ini ada 3. Yang pertama yaitu semua akar dari polinom adalah negatif atau memiliki bagian real negatif jika semua koefisien dari kolom pertama tabel Roth bernilai positif. Yang kedua, jika salah satu atau lebih dari koefisien-koefisien tersebut bernilai negatif, maka sistem tersebut tidak stabil. Dan yang ketiga, banyaknya perubahan tanda dari positif ke negatif atau sebaliknya pada kolom pertama menunjukkan banyaknya akar-akar positif dari akar persamaan karakteristik. Nah, di sini ada contoh di mana persamaan karakteristiknya diperoleh yaitu 2 lambda pangkat 4 ditambah 5 lambda pangkat 3 ditambah 8 lambda kuadrat ditambah 4 lambda ditambah 1 sama dengan 0. Pertama-tama kita akan membentuk tabel root-nya dulu dari persamaan karakteristik di atas. Didapatlah sebagai mana ditampilkan. Nah, kita akan mencari nilai dari B1, B2, C1, dan D1. Didapatlah B1-nya sama dengan 32 per 5, B2-nya sama dengan 1, C1-nya sama dengan 37 per 32, dan D1-nya sama dengan 1. Nah, kita bentuklah tabel root dengan nilai-nilai yang sudah kita cari terlebih dahulu tadi. Nah, didapat pada setiap kolom tidak ada perubahan tanda dan koefisien pada tabel root juga tidak ada yang negatif. Maka dapat kita simpulkan bahwa sistem tersebut stabil. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.